urapi kami semua, sampaikan isi hatimu, sampaikan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap diberkati dalam firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Selamat kembali saudara. Shalom. Shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Dahsyat. Tepuk tangan yang paling meriah buat luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, siapa percaya Tuhan Yesus amat baik dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan justru nyata. Bukan semua sedang baik. Kebaikan Tuhan akan nyata lebih lagi waktu segala sesuatu menurut ukuran dunia sedang tidak baik. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, Anda pasti bertanya, Tuhan, bagaimana ujung daripada pandemi ini? Kapan pandemi ini akan berakhir? Tanggal 25 Mei kemarin, secara official, secara resmi, di White House, di Gedung Putih, Presiden Amerika terpilih Joe Biden mengumumkan bahwa untuk warga negara Amerika yang sudah vaksin 2 kali, maka boleh per tanggal 2 Juli sudah boleh beraktivitas tanpa menggunakan masker. Jadi Bapak Ibu sekalian, Amerika sudah mulai menuju ke arah dari new normal menjadi normal kembali. Tetapi Bapak Ibu sekalian, adik saya ada gembala di sana, saya bertanya bagaimana itu. Minggu lalu kita dilayani oleh pendeta Joshua Yongki yang dari kota New York. Saya sering kontak dan bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Ya, sekarang sudah diizinkan nanti per 2 Juli untuk orang beraktivitas normal kembali. Tetapi soal vaksin tidak vaksin, orang diizinkan seleksi alam terjadi. Jadi, tetapi Anda jangan kaget. Negeri tercinta Indonesia ini adalah negeri yang luar biasa. Pemerintah kita pemerintah yang hebat, yang takut akan Tuhan dan mensejahterakan rakyatnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Indonesia belum diizinkan untuk membuka masker meskipun Anda sudah vaksin 2 kali. Tetap menggunakan protokol kesehatan supaya dijawab oleh ketua juru bicara tim gugus bahwa kondisi Amerika beda dengan Indonesia. Saya percaya kita akan taati protokol kesehatan dengan baik. Saya percaya kita akan bisa lewati pandemi ini dengan kemenangan yang dari Tuhan. Semua sehat, semua diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Kalau Anda melihat apa yang terjadi ini, Alkitab sudah memberitahukan. Kita buka 1 Petrus pasal yang keempat. Tolong multimedia bantu saya ayat Alkitab dulu. Nanti PowerPoint. 1 Petrus 4 ayat 12, 13, dan 14. Seolah-olah ada suatu nyala api siksaan yang datang begitu luar biasa. 1 Petrus pasal yang keempat, 12, 13, 14. Minta Pak Doni bisa bantu saya. Bersama-sama Bapak Ibu sekalian jemaat, bersama Pak Doni bisa baca 3 ayat. Saya mau ajak Anda ngerti kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi. Kenapa seperti nyala api siksaan yang dahsyat, yang luar biasa yang terjadi di seluruh dunia. Gerejanya, umatnya terjadi. Ada maksud Tuhan apa? Saya percaya hari ini saudara akan mengerti rencana Allah. Yang mengerti katakan amin. Silakan saudara baca sama-sama Pak Doni. 1 Petrus 4, 12, 13, 14. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14, semua baca 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Yang percaya firman Tuhan dan amin, sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, berbahagia menjadi pelaku. Ayat 12 dimulai dengan begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Saya percaya saudara berkata, Pak Gembala,
Semua ini seperti sebuah nyala api siksaan yang membakar seluruh dunia. Semua sektor, semua bagian, semua orang sering melewati sebuah dapur perapian yang sedang menyala-nyala. Pasti kita tidak tahu apakah yang menjadi jaminan hidup kita. Apakah kita tetap sehat? Apakah kita bisa selamat lewati dapur api siksaan yang luar biasa ini? Belum pernah dalam sejarah dunia bisa mengalami pandemi. Biasanya bukan pandemi tapi endemi. Baru kali ini yang namanya pandemi. Endemi itu satu wilayah, satu pulau itu endemi. Tapi yang namanya pandemi itu seluruh dunia. Kalau Anda pernah belajar sejarah flu Spanyol, cacar, polio, itu membunuh memang cukup banyak. Puluhan ribu orang sampai ratusan ribu orang. Tetapi itu belum sampai pandemi, tapi endemi. Karena hanya Eropa, hanya daerah India, daerah tertentu. Tapi pandemi ini, saudara-saudara, seperti nyala api siksaan yang datang. Yang membakar seluruh dunia. Yang menyiksa semua orang. Orang berkata, kalau saya tidak tahan, saya akan mati. Tahukah Bapak Ibu sekalian? Sampai hari ini korban COVID-19 itu 8 juta orang. Sejak tahun lalu sampai minggu lalu saya dapat data. Belum pernah dalam sebuah kasus endemi dan pandemi. Itu almost 1 billion. Lebih dari 1 juta korban. Tapi pandemi ini sedang berjalan terus. Tapi saudara dan saya tidak perlu takut. Saudara dan saya tidak perlu khawatir. Karena hidupmu dan hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan adalah tangan yang melindungi, menjagai, dan memberkati kita semua. Keluar sebagai pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara kasih kata ayat yang ke-12. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Jadi kalau Anda bisa mengerti ini semua, ini bukan kebinasaan, ini bukan musibah, ini adalah sebagai ujian. Semua katakan ujian. Semua katakan ujian. Ujian atas kita, iman kita, percaya kita, keluarga kita, bisnis kita, apa saja dalam hidup semua manusia sedang digoncang. Apa kualitas iman kita? Apa kualitas pelayanan kita? Apa kualitas hidup kita? Tuhan pernah ngomong kepada Simon Petrus. Simon, iblis telah meminta kamu untuk ditampi. Aku berdoa supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Mau tidak mau hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, siap atau tidak siap, Anda dan saya sedang masuk dapur api, proses ujian. Ini adalah ujian buat kita semua. Artinya lolos ujian, kita akan naik level berikutnya. Dan kita semua akan keluar sebagai pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah, tepuk tangannya paling meriah. Tepuk tangannya paling meriah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang suka katakan amin. Kenapa? Lanjut ayat 12 bagian B. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saya mau tanya buat Anda semua. Apa yang kita alami ini bukan yang sesungguhnya akan. Kok nggak ada yang amin? Ini baru warming up, pemanasan. Akan ada yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa akan melanda. Supaya Anda sadar, supaya Anda bangun, supaya Anda wake up call. Anda tidak terlena, Anda tidak egois. Tapi justru Anda dan saya sadar bahwa ini adalah ujian. Seolah-olah sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Hari-hari ini kan
Lagi viral tuh, ya kan? Orang sudah divaksin, katanya ditempel uang 1.000, lengket. Ya Pak ya? Ada yang bingung Pak, Bu. Kan kemarin saya ngajar kuliah S3, ada pendeta tanya. Buat Zoom. Pak, ini video dulu Pak. Aduh saya betul Pak, pendeta juga Pak. Itu uang 1.000 Pak. Di bekas vaksinnya nempel Pak, lengket. Saya geser, tidak. Ini videonya. Saya cuma senyum. Saya ngomong begini Bapak Ibu sekalian. Terus ini apa hubungannya Pak? Katanya ini begini. Ini antikris begini. Kepo lu. Ingin tahu. Manusia itu selalu coba cari yang negatif. Saya jawab simpel Pak. Itu uang 1.000. Kan dipasang di sini nempel. Coba 100.000. Kok nggak ada yang amin saudara? Jadi dia kelasnya Pak Oga, cecing. Zaman dulu cepet. Maksud saya begini Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada hubungannya. Saya mau tegaskan buat Anda semua, bahwa vaksin itu tidak ada hubungannya dengan antikris. Kok nggak ada yang amin saudara? Oh Pak, ada videonya. Lihat videonya. Itu diedit. Dipotong di tengah Pak, Bu. Gak asli. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan percaya berita-berita hoax. Percayalah firman Tuhan menjamin. Kalau kita semua hidup benar. Gereja Tuhan hidup benar. Antikris itu memang akan datang. Tetapi Alkitab bicara dengan jelas. Dia belum bisa berkuasa. Kalau gerejanya, umatnya, Roh Kudus masih ada. Tapi kalau gerejanya sudah diangkat, hidup-hidup rapture dan Roh Kudus diangkat, maka dia baru berkuasa. Saya percaya ujung pandemi ini akan didatangkan oleh Tuhan 7 tahun masa kelimpahan, masa pemulihan, masa kuasa dinyatakan bahwa akan terjadi pertobatan, hujan pertobatan besar-besaran. Tepuk tangan yang paling meriah wadis. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau yang namanya antikris masang angka 666, dia tidak akan sembunyi-sembunyi. Dia akan terang-terangan. Dari itu saya yakin bahwa kalau Anda sejahtera, terima vaksin. Kalau Anda belum sejahtera, nggak masalah. Cuma kalau sudah kelewatan, rugi sendiri. Kok nggak ada yang amin, saudara? Orang Kristen itu kadang-kadang ngurusin yang maaf bukan bagiannya. Saya belajar firman benar. Saya cari kehendak Tuhan. Coba tanya sama Tuhan. Oh Pak, nanti kalau divaksin DNA-nya berubah Pak. Jadi binatang. Itu dari mana gitu loh. Sekolahnya di mana? Coba tanya. Yang sekolah medis di sini. Tidak ada hubungannya saudara-saudara. Tapi saya mau kasih tahu buat Anda semua. Roh Kudus Yesus di dalam kita lebih besar daripada apa. Nyala api siksaan akan kita lewati dengan kemenangan bersama Tuhan. Anda dan saya punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang hebat. Lebih besar dari pandemi ini. Engkau akan keluar sebagai pemenang yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Bapak Ibu sekalian. Apa tujuan Tuhan? Ini ujian. Supaya umat Tuhan naik level. Supaya gereja Tuhan jadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kemarin kita puasa 40 hari. Dan kemudian Jumat lalunya lagi itu hari terakhir. Untuk ke-40 hari. Kita buat kebaktian tiap hari Senin sampai Jumat. Untuk penjualan khusus jam 4 sampai jam 6. Banyak sekali yang ikut. Dan hari terakhir, saudara-saudara, kami punya ketua tim gugus. Seorang ibu dokter. Saya dapat kesaksiannya luar biasa. Jadi ibu dokter ini
ternyata sudah purna tugas dari dinas kesehatan, tapi dia masih praktek dokter. Rupanya dokter juga manusia bisa sakit. Jadi dalam sebulan terakhir sebelum kejadian itu, dia itu sakit. Lututnya ini kalau duduk terlalu lama atau jongkok terlalu lama harus diluruskan. Kalau enggak sakit. Ya. Kalau diluruskan itu saudara, terlalu lama enggak dibengkokkan sakit. Itu namanya faktor usia. Atau bahasa Prancisnya wes tuwek. Ya, akhirnya waktu tahu bahwa kebaktian penjuran Roh Kudus hari terakhir itu, dia ingin rindu datang. Dia ikut puasa, dia sama-sama. Dia rindu datang. Nah, waktu dia rindu datang, apa yang terjadi? Dia tahu kita di upper room duduk di karpet di bawah. Jadi nggak pakai kursi. Dia ngomong begini, Tuhan saya rindu datang. Tapi kalau saya duduk di depan, kaki saya semua pada bersila, saya selonjor kaki, rasanya nggak sopan. Akhirnya duduk di tengah dia. Waktu mulai pujian masih sakit sebulan, dia udah pasti dokter kan tahu obatnya lain sebagainya, coba terapi macam nggak bisa sembuh. Tapi dia rindu sama Tuhan. Ini true story, kesaksiannya langsung pada Ibu Gembala. Waktu Bu Sila pimpin doa syafaat, Ibu Sila masih ingat ya, pimpin doa syafaat Ibu Ana, Ketua Departemen Doa kita. Itu pimpin doa syafaat. Setelah itu kami menyembah. Saya pimpin menyembah, masuk hadirat Tuhan pengurapan. Dia merasa sesuatu sudah mulai masuk doa syafaat. Dari ujung rambut sampai telapak kaki dia melayani sebuah aliran kuasa Allah mengalir. Luar biasa. Ini dokter. Dan sedang mengalami pergumulan. Tapi dia rindu akan Tuhan. Saya pimpin penyembahan. Minta pengurapan Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan datang. Dan dia bisa menyembah sampai dia masuk mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ibu dokter itu mengalami perjumpaan dengan kemuliaan Tuhan di tengah ibadah. Itu waktu itu kita berdiri. Istri saya datang ikut nyembah, tapi lihat, dia tahu dia sahabat baik. Ibu itu seperti tergoncang begitu. Terus dia ngomong gini, pulang. Tumbennya ibu dokter itu kok alami kayak begitu ya. Belum pernah dia ngalami seperti itu. Kemarin beberapa hari yang lalu dia saksi sama Ibu Gembala. Ibu pasti bingung kan waktu saya doa puasa 40 hari yang terakhir. Tiba-tiba saya tergoncang-goncang begitu. Dia cerita. Waktu saya doa pengurapan, dia lihat kemuliaan lebih terang dari sinar lampu, terang sekali. Dan dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan Tuhan ngomong gini, ayo jalan. Jadi dia itu waktu seperti nyembah itu dituntun Tuhan jalan. Dia kayak orang jalan lari, jalan, lari. Di sepanjang menyembah, terus menyembah, dia alami seperti seorang lompat lari. Dan apa yang terjadi sudah? Selesai kebaktian itu, dia pulang, dia kaget. Dan dia tidak pernah lagi sampai hari ini lututnya, kakinya sakit lagi. Tuhan sembuhkan total dan Tuhan pulihkan sempurna. Wah! Dan dia berkata begini, mujizat Tuhan masih ada. Di tengah pandemi ini, nyala api siksaan ini, saudara harus sadar adalah ujian untuk membuat kita lebih naik kemuliaan Allah. Dan di tengah pandemi ini, nyala api siksaan ini, saudara akan melihat kemuliaan Allah dan berjalan dalam kemuliaan Allah. Tepuk tangannya paling meriah. Yang percaya katakan amin. Ayat 13, 1 Petrus 4. Apa yang kita harus lakukan? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebaliknya, apa? Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Jadi sejarah akan mencatat ada orang-orang yang luar biasa yang tetap beribadah kepada Tuhan di tengah pandemi ini.
Anda tidak mau dilepaskan dari berkat Tuhan. Anda tidak mau dilepaskan daripada ibadah dengan Tuhan. Saya percaya ibadahmu tidak pernah sia-sia. Yang setuju tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Dan ujian ini akan membuat Anda dan saya melihat kemuliaan Allah. Ayat 14. Bagian B. Tiba-tiba 4 ayat 14 bagian B. Sebab, semua baca sama-sama. Roh apa? Kemuliaan. Yaitu roh Allah ada padamu. Jangan seorang saudara melihat bahwa ini adalah sebuah akhir daripada pandemi ini adalah 7 tahun masa penderitaan. Tapi yang datang adalah roh kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar, tolong poin saya. Dari seorang 3 pemuda pemberani. Yang berani bayar harga dan menghadapi resiko bersama dengan imannya dan Tuhan menghadapi dapur berapi. Namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Babel memiliki 384 mesbah pinggir jalan, 955 kuil yang didedikasikan untuk dewa kafir. Kompleks kuil di tengah Babel adalah yang terbesar dan paling terkenal dari semua kuil. Ini gambarnya. Kuno di seluruh dunia seperti yang kenal pada masa itu. Jadi saya mau cerita dulu latar belakang inilah The Babylon Empire, kekuasaan Babilonia, yaitu abad tahun 603 sampai 536. Termasuk Israel, Jordan, Syria, Irak, Iran, semua daerah sampai ke Turki, sampai ke Mesir, sampai ke Iran dan batas Saudi. Waktu itu kerajaan Babylon sangat berkuasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Inilah peninggalan daripada kuil-kuil yang ada. Bekas seruntuhan kuil-kuil yang ada. Jadi yang namanya penyembahan berhala sangat marak. Di tengah situasi yang buruk seperti itu, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami sebuah tantangan yang luar biasa. Ujian iman yang luar biasa. Hari ini saudara sedang mengalami ujian tantangan iman yang luar biasa. Tapi saudara dan saya percayalah ada tangan Tuhan yang maha kuasa memegang tangan saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Anda tidak usah takut kecil hati dengan semua nyala api siksaan. Tuhan akan mengubah musibah-musibah menjadi mujizat-mujizat. Kalau Anda dan saya sadar bahwa ini adalah nyala api siksaan. Maka yang aneh, bangsa Israel ditawan. Bangsa pilihan Tuhan ditawan tahun 606 before Christ, sebelum Kristus lahir, sebelum Masehi. Raja Nebukadnezar mengepung Yerusalem dan menawan Raja Yoakim bersama bangsa itu membawa perkara bait Allah, membawa semua termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ke Babel. Arti nama Sadrak, tulisannya adalah bahasa Aram Ibrani Sadrak, yang adalah nama bahasa Kastim yang berarti lembut atau penulis raja atau besar atau pemerintah dari dewa aku, dan diberi oleh pemimpin pegawai istana. Nama asli dalam bahasa Ibrani ada Hananya. Hananya itu hurufnya. Bahasa Inggris Hananya, pemberian atau rahmat Allah. Yang kedua adalah Mesak. Semua katakan Mesak. Semua katakan Mesak. Mesak ditulis dalam bahasa Ibrani seperti ini. Dalam bahasa Kastim artinya yang menarik dengan kekuatan atau tamu raja atau nama seorang dewa, yaitu nama yang diberikan kepada Misael bahasa Ibrani. Misael bahasa Inggris Misael, yaitu El, yaitu Allah yang hidup. Yang ketiga yaitu Asarya atau Abednego. Semua katakan Abednego. 1, 2, 3. Abednego. Abednego ditulis dalam bahasa Aram Ibrani, dalam bahasa
bahasa Kasdim artinya hamba terang bersinar atau hamba dewan Nebu, yaitu nama yang diberikan kepada Asaria bahasa Ibrani. Artinya Asaria yang ditolong oleh Allah. Jadi kalau disimpulkan, nama Sadrak, Mesak, Abednego kalau digabungkan, yang lembut, yaitu yang besar, yang artinya dia punya kekuatan, milik kepunyaan Allah yang hidup, dan dia pasti akan mengalami pertolongan yang ajaib dari Allah yang hidup, yang berkuasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Saya percaya Anda Sadrak, Mesak, Abednego di akhir zaman ini. Nah, waktu Sadrak, Mesak, Abednego ini mengalami sebuah peristiwa. Tolong Pak Doni bisa bantu saya mulai baca ayat yang pertama. Daniel pasal 3, suruh buka Alkitab saudara, ayat pertama. Gak apa-apa, tetap aja, jangan terlalu dibesarkan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. 1 hasta itu, terima kasih Pak Doni, 45 cm. Jadi katakan tinggi patung emas murni ini 60 hasta. Tingginya 27 meter. Emas asli, bukan emas Jawa. Mas Jawa lain, Mas Samuel, Mas Doni, dan yang lain. Mas Agus. Lebarnya 6 hasta, berarti kalau 6 kali 45 cm, 2,7. Jadi sebagai gambar inilah, patung emas ini sebetulnya dibuat oleh Nebukadnezar pada waktu dia mimpi, dan mimpinya diartikan oleh Daniel. Sebetulnya saat Nebukadnezar ini diberitahu tentang masa akan datang. Tentang apa yang terjadi dengan kerajaannya dan kerajaan-kerajaan sampai akhir zaman. Tapi dia, saudara-saudara, menganggap sebagai kekuasaannya jaya, dia suruh membuat patung itu. Ternyata salah. Pak Doni baca ayat kedua dari Daniel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Dijelaskan bagaimana itu bisa terjadi, tapi ini akan ujian yang datang menghampiri umat Tuhan. Tadi sebut itu 4 ayat 12 tadi. Mayoritas semua mereka menyembah. Karena kalau dia disembah, mereka akan dihukum di dapur api, penyalaan, siksaan. Ayat 3. Ayat yang ketiga. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi semua hadir dan wajib. Ayat 4 dan 5, silakan. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi perintah diberikan, kalau bunyian sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus bunyi, maka harus menyembah orang seluruh dunia, jajahan Babel, ke arah patung yang dibuat. Kalau tidak, maka akan mengalami sebuah resiko. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kalau tidak sujud menyembah, maka dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Dapur api. Ini ujian yang akan datang seperti nyala api siksaan. Kita mungkin diancam dipecat dari pekerjaan, tidak naik kelas, putus hubungan kasih, dan lain sebagainya. Ayat 7. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa,
suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Semua menyembah. Karena mereka takut untuk masuk dapur perapian itu. Tapi apa yang terjadi? Hanya 3 orang muda. Raja Yoyakim saja yang datang juga sujud menyembah. Tapi hanya 3 orang pemuda, bukan soal melawan. Tapi dia hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Kenapa dasarnya? Karena mereka tidak mau melawan perintah Allah. Mereka dituduh. Ayat 8, silakan. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan. Raja mulai murka. Berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, maka apa yang terjadi? Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, orang-orang yang sabar. Kita baca sama-sama Amsal pasal 16 ayat 32. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangannya meriah buat Tuhan yang luar biasa. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego mendapat ancaman. Dia kalau tidak menyembah patung itu, dia akan masuk dalam dapur perapian. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, kita semua sedang menghadapi proses ujian api nyala siksaan yang melanda dunia. Ini adalah ujian iman kita. Kita harus keluar jadi pemenang. Jangan tukar Yesusmu. Jangan jual imanmu. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Sekali cinta Yesus tetap cinta Yesus selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ternyata Sadrak, Mesak, Abednego, sampai raja itu saling senang dan sayang sama dia. Diberi kesempatan kedua. Sudah deh, saya ulang lagi bunyi itu. Itu ayat yang ke-14, 15. Kalau bunyi lagi, sujud nyembah saja. Sadrak, Mesak, sebentar aja Sadrak, Mesak, Abednego, supaya kau selamat. Tapi dilakukan itu, Sadrak, Mesak, Abednego nggak mau. Mereka sadar bahwa mereka adalah wakil dutanya Tuhan. Dan mereka tidak mau main-main dengan Tuhan. Persoalannya, di sisi utama di tangan Tuhan adalah penyembahan. Banyak orang hari-hari akhir zaman ini punya penyembahan-penyembahan yang lain. Saudara-saudara tidak setia dengan istrimu. Tidak setia dengan pernikahanmu. Tidak setia dengan gereja. Tidak setia dengan ajaran Alkitab. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah patung itu? Persoalan bukan mereka tidak hormat sama Raja Nebukadnezar. Tapi karena ada firman Tuhan, Keluaran 20 ayat 3, 4, dan 5. Karena mereka lebih percaya dan lebih takut akan firman Tuhan daripada kondisi apapun. Yang percaya katakan amin. Mereka tetap pegang firman Tuhan. Karena ada tertulis, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau di bumi di bawah, atau ada di dalam air di bawah bumi. Ini yang penting saudara, ayat 5.
Janganlah sujud menyembah apa? Kepadanya. Atau apa? Beribadah kepadanya. Jadi inilah yang menjawab Sadrak, Meksak, Abednego. Tidak melanggar firman Allah. Dia memegang firman Allah. Lebih daripada situasi apa. Hari-hari ini situasi membuat kita kadang-kadang bertanya, Tuhan, benarkah kuasamu masih ada? Ya. Yesus sendiri berkata dan mengalami situasi di mana Matius 4 ayat 9 waktu dicobai di padang gurun. Setelah puasa 40 hari. Setan ngomong begini dan berkata kepada Yesus, semua ini kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Catat baik-baik, filosofi setan itu begini. Jika engkau menurut kepadaku, aku akan memberi kepadamu apa yang kau minta. Aku tidak memberi apapun jika engkau tidak menurut kepadaku. Itu setan. Lembut, pelan, tapi menyesatkan. Tapi filosofi Tuhan, aku berikan kepadamu, memberkati bukan agar engkau menurut kepadaku, melainkan karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang dikasih Tuhan. Tuhan mau Anda ikut cara Tuhan. Mereka bisa memberikan saja alasan saja besar Abednego, sudahlah. Kita diberi kesempatan kedua, nggak apa-apalah. Kita lebih berguna daripada bagi Tuhan jika tetap menjadi pegawai kerajaan daripada kita jadi debu di dapur perapian. Atau kita harus tunduk karena kita harus memberikan pada raja apa yang menjadi bagian raja. Kita diam-diam aja pura-pura gini bersihin kasut, sepatu kan kayak nyembah. Padahal kita tidak nyembah. Kita tunduk sekarang, minta ampun dosa kepada Tuhan. Nanti gak apa-apa. Sekali aja. Yang penting selamat. Di mana bumi dipuja, di situ langit dijunjung. Kompromi terjadi. Tapi Sadrak, Meksak, Abednego tidak berkompromi. Dia berkata, tidak. Saya tetap mau taat firman Tuhan lebih daripada kepada manusia. Saya tahu firman Tuhan jaminan saya. Ayat 18, Daniel pasal 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Wow. Dia tidak mau kompromi. Dia ambil keputusan yang benar. Maka akibatnya Nebukadnezar menjadi marah, geram, dan dapur perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. Kalau diukur sekarang 1400 derajat Fahrenheit. Anda tahu lalat itu kalau masuk ke 1400 derajat Fahrenheit, dia kalau masuk ke sana keluar jadi barbecue. Tidak perlu lagi pakai medium well, dia pasti super well done, alias kosong, hancur, lebur, total. Tapi Alkitab mau begini, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Pak Doni tolong baca ayat 19, 20, 21. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Meksak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. 7 kali lebih panas. Ayat 20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Meksak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Sudah dipanaskan 7 kali, diikat pula. Berarti dia tidak mungkin tertolong. 21. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi semua dimasukkan. Ayat 22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Meksak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Meksak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Stop dulu.
Coba lihat Bapak Ibu sekalian, setelah dipanaskan, maka orang yang memasukkan Sadrak, Mesak, Abednego seperti gambar itu, langsung mati terbakar semua. Saking panasnya. Tapi aneh. Makanya Alkitab tadi ngomong 1 Petrus 4 ayat 12. Jangan heran terhadap nyala api siksaan yang datang kepadamu. Itu tidak membuat engkau celaka. Itu tidak membuat engkau binasa. Tapi itu ujian untuk membuat engkau melihat kemuliaan Allah. Sadrak, Mesak, Abednego diizinkan Tuhan masuk dapur perapian. Saudara dan saya diizinkan Tuhan masuk dapur perapian ujian ini. Supaya Anda dan saya melihat bahwa ada kemuliaan Allah yang menyertai saudara. Wah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa tetap membuat engkau keluar dari pemenang yang luar biasa. Tepuk tangannya paling meriah. Soran haleluya. Soran haleluya. Ayat yang ke-24. Tolong Pak Dut. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukanlah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jadi seperti gambar itu, Nebukadnezar sama para menteri-menteri lihat dari jauh bahwa yang dimasukkan dalam api itu 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi mereka berkata jadi 4 orang. Maju. Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Wow. Artinya saudara, Tuhan bertanggung jawab waktu kita berjalan sesuai firman. Alkitab menyatakan dengan jelas firman Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego terikat. Yang melemparkan dia mati. Dan waktu dia dilemparkan terikat, bukan cuma ikatannya dilepas, tetapi ada teofani, penampakan Tuhan Yesus di perjanjian lama. Yesus hadir di dapur perapian. Tuhan hadir di semua penderitaan, kesulitan yang kita alami. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti masa-masa yang sukar yang kita alami. Engkau tidak pernah sendiri. Engkau tidak pernah akan gagal. Engkau dan saya dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Dan tangan kanan Tuhan membawa engkau dan saya kepada kemenangan demi kemenangan, keajaiban demi keajaiban. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah. Yang percaya katakan amin. Karena itu saudara, Tuhan menyatakan kuasanya. Bukan cuma dia lepas dari ikatan, tapi dia bisa berjalan-jalan. Tuhan ubah dapur api. Karena ada roh kemuliaan Tuhan. Maka dapur api itu berubah menjadi dapur kemuliaan Allah. Karena Tuhan hadir. Jangan takut, pandemi ini kita akan lewati dengan kemenangan yang dari Tuhan. Dapur berapi, nyalaan api siksaan akan membuat engkau ujianmu jadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Saudara, lanjut. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Stop, sampai di sini dulu. Bayangin, waktu raja itu melihat Sadrak, Mesak, Abednego tidak mati, tidak hancur, tapi dia justru melihat kemuliaan Allah. Raja Nebukadnezar ngomong dari jauh, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego itu orang yang bukan rendah hati tapi tinggi hati, dia akan ngomong gini. Gak bisa raja. Ada lagunya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Enak aja. Kamu yang masukin saya ke sini. Datang sini dong, keluarin saya.
Tapi dia dengan rendah hati dia keluar. Dan apa yang terjadi setelah waktu mereka keluar? Ayat 27. Ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang. Berkumpul mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Amin. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Amin. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Engkau dan saya akan jadi kesaksian bagi banyak orang bahwa ada kemuliaan, ada roh kemuliaan Allah terbit datang atas saudara dan saya. Saya percaya. Terbakar tidak, bau hangus si rambut tidak. Tidak sedikit pun masalah dalam hidup. Saya percaya virus, bakteri, pandemi apapun tidak akan bisa mendekati engkau karena ada kuasa Tuhan. Kalau engkau dan saya menghadapi dapur api, ada waktu dapur api kita masuk. Sadrak, Mesak, Abednego justru di tengah dapur api melihat roh kemuliaan Allah dan keluar dari dapur api ini sebagai pemenang. Tahukah saudara, oh, dapur api pandemi ini, engkau dan saya akan melihat kemuliaan Allah. Dan akan mengalami kemuliaan Allah. Dan saya percaya, kalau Sadrak, Mesak, Abednego ada waktu pandemi itu, dapur api dia masuk. Saya percaya akan ada waktu pandemi ini akan kita keluar. Sebagai pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Yang luar biasa. Raja Nebukadnezar akhirnya meninggikan Allah melalui kehidupan umatnya yang setia. Dan dia berkata, terpujilah Allah, Sadrak, Mesak, Abednego. Yang kedua, upah diberikan pada mereka yang setia. Saya percaya saudara setia tetap ibadah. Setia menyembah Tuhan. Setia melayani Tuhan. Upahmu akan besar, bukan cuma di surga, tapi upahmu besar di bumi ini. Saya mau nubuat sampaikan pesan ini. Siapkan diri saudara. Di tengah pandemi ini kau akan melihat roh kemuliaan Allah. Amen. Di tengah pandemi ini saudara akan mengalami mujizat Tuhan yang belum pernah Anda lihat. Anda akan mengalami sebuah karya Allah yang besar. Dan engkau akan keluar dari pandemi ini. Engkau akan jadi orang key person. Orang kunci atas kota Balikpapan, atas Kalimantan Timur, atas Kalimantan, atas Indonesia. Tepuk tangan yang paling meriah. Ayat 29, 30. Kita baca sama-sama. Bangkit berdiri sama-sama. 2, 3. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah pada setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun. Ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirubahkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 30. Lalu raja memberi kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang paling meriah. Yesaya pasal 41 ayat 10 kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bakal akan menolong engkau. Aku memegang tangan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan? Lambaikan tangan saudara. Saya tidak tahu hari ini apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Kita semua secara general sedang mengalami nyala api, dapur api pandemi ini. Mungkin imanmu sedang tergoncang. Hidupmu sedang berkata, Tuhan di mana kekuasamu? Kalau Sadrak, Mesak, Abednego melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan, Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Dia hadir di sini. Engkau dan saya akan melewati dapur api ini dengan kemenangan bersama Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, tapi bersukacitalah, taat kepada Tuhan. Saya melihat
kemuliaan sedang turun di tengah-tengah kita. Saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa.